Konnichiwa minasan, perkenalkan saya Fania Syaharani dengan NIM 090 akan menerangkan bab 21 buku Kunpo Minano Nihongo 1. Nah, jadi kita akan mempelajari pola to omoimasu. Nah, pola to omoimasu ini artinya bisa saya kira atau saya pikir. Nah, fungsinya itu ada dua, untuk menyatakan dugaan dan menyatakan pendapat. Untuk menggunakan pola to omoimasu ini, kita harus menggunakan kata kerja bentuk biasa. Nah, minasan, kita akan masuk ke fungsi pertama yang menyatakan dugaan. Di sini contohnya itu ada saya kira besok akan turun hujan. Nah, bahasa Jepangnya itu watashi wa ashita wa ame ga furu to omaimasu. Nah, seperti yang udah dijelaskan di awal, untuk menggunakan pola to omaimasu itu harus menggunakan kata kerja bentuk biasa. Nah, di sini furu ini merupakan kata kerja bentuk biasa dari furima. Nah, kita masuk ke contoh kedua. Saya pikir Sato-san tidak bermain golf. Bahasa Jepangnya watashi wa Sato-san wa golfu wo shinai to omaimasu. Nah, di kalimat ini untuk kata kerja bentuk biasanya itu ada di sini, shinai. Nah, shinai ini berasal dari kata kerja shimasen. Nah, kita masuk ke contoh yang ketiga, yaitu saya kira Yamada-san sudah pulang. Nah, bahasa Jepangnya watashi wa Yamada-san mo kaeta to omoimasu. Untuk kata kerja bentuk biasanya itu ini, kaeta. Dia itu dari kata kerja kairimashita. Nah, kenapa di kata kerja bentuk biasa ini ada pola kalimat ta, tapi di omoimasu itu nggak diubahin ke omoimashita? Itu karena to omoimasu itu menunjukkan dugaan dari si pembicara yang masih terjadi. Oke, minasan, kita akan masuk ke fungsi kedua, yaitu menyatakan pendapat. Ini udah ada contoh yang pertama, yaitu saya pikir kuda itu berguna. Bahasa Jepangnya itu watashi wa umawa yakuni tatsu to omaimasu. Nah, di kalimat ini kata kerja bentuk biasanya itu tatsu. Nah, kata kerja tatsu itu berasal dari kata kerja tatsu tachimasu. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu saya pikir manga itu menarik. Bahasa Jepangnya watashi wa manga wa omoshiroi to omaimasu. Nah, di sini kata kerja bentuk biasanya itu omoshiroi, yang berasal dari kata kerja omoshiroi. Nah, kita akan masuk ke contoh yang terakhir, yaitu saya pikir anak-anak harus bermain di luar. Bahasa Jepangnya watashi wa kodomo wa soto de asobanakereba naranai to omoimasu. Nah, di sini kata kerja bentuk biasanya itu naranai. Kata kerja bentuk biasa naranai ini berasal dari kata kerja narimasen. Ohayo gozaimasu minasan. Hajimashite, watashi no namae wa Muhammad Noval Adi Faris desu. Dengan NIM J1F02506. Baik minasan, di sini saya akan menjelaskan tentang pola kalimat oimashita pada bab 21 pada buku Minano Nihongo. Baik minasan, oimashita yang artinya mengutip dan merangkum perkataan orang lain. Nah, fungsinya apa sih minasan? Nah, fungsi itu bisa mengutip ucapan orang lain. Nah, bisa diartikan buat merangkum menjadi lebih pendek. Nah, perlu diingat minasan, kalimat sebelum to imashita itu harus bentuk biasa. Nah, rumusnya adalah subjek wa plus wa ucapan bentuk biasa plus to imashita. Nah, gitu minasan. Jadi langsung saja ke contoh. Nah, minasan, di sini tuh ada contoh ya. Contoh, direktur mengatakan bahwa akan dikasih
direktur, saco. Nah, jadi itu subjeknya itu direktur berdasarkan. Nah, langsung ke bahwa akan dinas ke Tokyo. Tokyo suruh. Nah, jadi biasanya saco suruh itu harus bagian ini harus dalam bentuk biasa biasanya, bukan suco simas, itu tidak boleh. Nah, jadi kalau digabungin saco to i ma si ta Tokyo saco suruh itu minasan. Nah, minasan di sini ada contoh lagi ya. Contoh 2. Saudara Asep mengatakan bahwa suka mancing. Nah, jadi itu bahasa Jepangnya Asep-san suka memancing. Suki dan jadi misalnya, jadi saudara Asep-san plus to i ma si ta. Perlu diingat misalnya di sini tuh subjeknya saudara Asep atau Asep-san. Nah, terus suka memancing kan suriga sukida, itu tidak boleh menggunakan suriga sukides, harus bentuk dari biasa. Baik teman-teman, selanjutnya di sini kita akan membahas besyo. Nah, besyo adalah pola kalimat ini bisa diartikan titik-titik bukan atau titik-titik kan. Jadi itu gini biasa. Jadi biasanya dipakai ketika bertanya dengan tujuan memastikan sesuatu. Pola kalimat besok itu dibagi menjadi 4 yang sama. Yang pertama kata kerja, yang kedua kata sifat berakhiran i, terus kata sifat berakhiran na, terus yang terakhir kata kerja. Baik teman-teman, kita langsung ke contohnya. Oke, baik teman-teman. Nah, jadi kita langsung ke contoh pertama, yaitu pola kalimat yang pertama, yaitu dalam bentuk kata kerja. Nah, jadi itu rumusnya adalah kata kerja biasa plus desyo. Baik teman-teman. Contoh. Besok pergi ke pesta bukan. Besok asta pergi ke pesta pati ni iku bukan desyo. Nah, di sini adalah poin pentingnya adalah kata kerjanya harus bentuk biasa. Iku. Jadi biasa iku itu harus dalam bentuk biasa, lalu dilanjutkan dengan desyo. Nah, terus intonasinya perlu diingat pesan, harus itu intonasinya harus naik, kayak asta pati ini iku desyo. Nah, gitu pesan. Nah, selanjutnya ada contoh kedua, kita ke pola kalimat yang kedua pesan. Kata kerja sifat i. Nah, pola kalimatnya masih sama. Kata sifat i, ini perlu diingat dalam bentuk biasa ya. Terus desyo. Nah,
Penasaran, kita langsung ke contoh. Osaka makanannya enak bukan? Osaka makanannya tabemono ga oishii desho? Nah, oishinya itu harus dalam bentuk biasa. Penasaran, kita lanjut ke kata kerja yang ketiga, yaitu kata kerja sifat. Nah, kita langsung ke contoh soal. Contoh, soal ini mudah bukan? Nah, bahasa Jepangnya soal kondai. Wa mudah kan? Bukan desho. Nah, selanjutnya kita ke pola kalimat yang keempat, yaitu pola kalimat kata benda. Pola kalimat masih sama dasar, rumusnya menggunakan kata benda perlu ingat ini dalam bentuk biasa ya, bentuk biasa. Terus desho. Contoh, besok libur kan? Besok astawa. Libur yasumi. Bukan desho. Nah, baik. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan saat membahas pola kalimat tadi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.